Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada acara pelatihan online yang diselenggarakan oleh Sri Foundation. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa itu Sri Foundation. Sri Foundation itu salah satu divisi lingkungan dari Yayasan SRI atau Sekolah Rakyat Indonesia yang berada di Bekasi yang memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat tidak mampu. Nah, kemudian divisi lingkungannya namanya Sri Foundation ini juga bergerak pada bidang pendidikan, tetapi untuk halayak yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas. Sri Foundation merupakan wadah yang bertujuan berbagi pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang fokusnya itu meningkatkan kesadaran kepada masyarakat awam tentang ancaman pemanasan global dan kampanye pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Untuk informasi tentang Sri Foundation bisa diperoleh di web srifoundation.id, kemudian IG-nya, Instagram-nya juga di srifoundation.id. Kenapa Sri Foundation mengadakan seminar atau pelatihan membuat karya gitu ya, membuat kerajinan dari plastik? Tujuannya karena plastik itu kebanyakan mempunyai simbol nomor 7 yang tergolong sebagai others. Kelihatan nggak ya? Kalau kita punya plastik itu ada di sini nomor 7 gitu. Ada gambar tempat sampahnya nomor 7. Nggak kelihatan. Bisa dilihat nomor 7. Jadi yang nomor 7 itu biasanya tidak bisa didaur ulang. Jadi harus dimanfaatkan semaksimal untuk ya kebutuhan kita sehari-hari gitu. Untuk itu Sri Foundation mengundang narasumber Mbak aja ya biar akrab, Mbak Hofsah. Saya bacakan biodata beliau. Nama Mbak Siti Hofsah, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, kemudian domisili di Banyumas di Jawa Tengah, kemudian sudah berkeluarga, putra 1 laki-laki. Kemudian Mbak Siti Hofsah bisa mempunyai prakarya, membuat prakarya yang bagus sekali ini dari belajar sendiri atau otodidak. Ibu-ibu juga bisa berkenalan secara lebih dekat gitu ya dengan Mbak Hofsah itu pada Instagram Hofsah, YouTube Hofsah 91, kemudian blog di ecocraft.net. Saya tuliskan ya, saya udah menulis nama-namanya. Nah, Ctrl V. Udah belum ya? Udah. Ctrl V. Nah, itu. Mbak Hofsah itu punya channel YouTube namanya Hofsah 91. Saya sudah mantengin gitu ya. Bagus, luar biasa gitu. Bagus, YouTube-nya halus gitu, editingnya. Keren banget gitu. Kemudian kalau kita di sini belum jelas, nanti bisa datang ke channel Hofsah 91. Jangan lupa untuk subscribe subscribe ke YouTube-nya Mbak Hofsah 91 ini. Oke, tanpa berlama-lama, silahkan waktu kami persilahkan kepada Mbak Hofsah. Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Sri Foundation ini yang sudah mempersilahkan saya bisa ikut bergabung di sini, memberikan sedikit ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk semuanya, yaitu ini nanti di sini kita akan mempraktekkan membuat prakarya tempat pensil dari ini. Kalau saya memakainya limbah plastik yang terbanyak, yang sering banyak
dijumpai di sekitar lingkungan kita itu bungkus kopi instan ya, atau kemasan ini mereknya dari Kapal Api Special Milk ini. Nah, ini memang saya buat dengan metode anyaman, jadi minim bahan, tapi nanti bisa diusahakan untuk hasil yang maksimal dan berkualitas, untuk bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari ya, bisa untuk tentunya untuk kebutuhan sekolah juga bisa, ataupun untuk tempat-tempat prakarya seperti itu. Iya, jadi apa ini kita mau langsung praktek saja atau bagaimana ya kira-kira? Gimana Mbak Roro? Langsung aja kali ya? Iya, langsung aja Mbak. Oh iya, jadi ini sambil nanti saya sambil ngomong ya, berbicara sambil praktek begitu ya. Bentar, kameranya sebentar Bu, ini kameranya kok enggak. Ini susah Bu, sebentar Bu. Oke Mbak, nggak apa-apa. Ya, tenang pelan-pelan. aja, kita tunggu. Siap. Saya mau ke belakangin kameranya, kok nggak bisa ya? Kayak tadi aja gimana? Ini tadi kan saya pencet gini. Kayak tadi jadi ada yang ngeflip kamera gitu. Iya, ini kok jadi ada rekaman gitu di pojok, jadi saya nggak bisa balik. Oke. Oh, diapain? Coba diklik di layarnya dulu, nanti mungkin muncul kameranya. Oh iya, sebentar Bu. Iya. Maaf ya Bu, mohon maaf ya, semuanya. Nggak apa-apa. Sip, udah kelihatan. Nah, ya. Ya, jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk limbah plastik jenis bungkus kopi merek Kapal Api Special Milk. Ini sangat banyak sekali di lingkungan, terutama di tempat saya ya. Jadi saya mempraktekannya menggunakan limbah plastik ini yang paling terbanyak. Nah, untuk secara higienisnya ini baiknya bungkus sudah bersih ya, jadi sudah dicuci dengan deterjen atau menggunakan air hangat. Itu untuk solusi untuk kita menjaga kebersihan dari produk yang akan kita buat menjadi kerajinan. Nah, setelah itu sudah bersih, dicuci bersih dan dikeringkan. Ini metode pengeringannya ada yang bisa menggunakan pengering mesin cuci ya, dan juga ada yang bisa menggunakan secara manual ini, jadi pakai gantungan baju Bu, dibalik seperti ini, jadi dikeringin seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan potong. Jadi kita siapkan gunting dan juga penggaris nanti untuk memperjelas proses pembuatannya. Nah, ini untuk pemotongan, kita akan potong ini bagian yang atas, ini yang ada bendera merah putihnya. Ini ala saya ya, untuk metode ala saya sendiri, ini seperti ini. Karena nanti di sini akan terbentuk motif yang akan dibuat pada lipatan dari limbah plastik ini. Jadi kita potong untuk bagian atasnya seperti ini. Lalu untuk bagian bawahnya, ini dari sini dipotong. Yang garis antara warna merah dan warna hitam. Jadi dipotong seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini ya. Nah, jika sudah, ini nanti akan kita buat lipatan. Jadi kita akan buat lipatan. Ini untuk proses yang akan kita mulai adalah memperhatikan bagian ini, lingkaran yang bawah. Kita akan buat lipatan atau tekukan dahulu ini untuk 1 kali lipatan seperti ini. Ini jadi patokan utama untuk jenis bungkus Kapal Api Special Milk seperti ini. Lalu kita putar seperti ini. Di bagian garis Special Milk ini kita akan tekuk lagi. Jadi ini kita tanpa garisan bisa ya mempraktekannya.
Nah, nanti akan terbentuk seperti ini tekukannya ya. Jika sudah, kita akan buat tekukan lagi ke bagian tengahnya. Ini ya untuk sisi atas dan juga bawahnya ini sama ya. Nah, ini ada dua pilihan. Ini kalau versi saya, ada motif yang akan dibuat, ini motif batik kapal api, atau motif cangkir dari kopinya. Nah, di sini untuk yang akan dipraktekkan adalah motif dari batik kapal api. Jadi akan ditekuk ke bagian tengah seperti ini. Jadi sudah ditekuk seperti ini. Nah, jika sudah terbentuk lekukan atau bekas tekukan seperti ini nanti akan kita masukkan. Nah, ini biasanya agak sulit, tetapi pelan-pelan nanti akan terbiasa ya jika sudah sering mempraktekannya. Jadi seperti ini. Ini posisi jari tengah di dalam seperti ini. Jadi untuk mengencangkan bagian pinggirnya. Nah, seperti ini. Nah, dilebarkan lagi. Ini jadi antara tekukan yang atas dan bawah sudah di dalam. Lalu ditekuk seperti ini. Nah, jika sudah, masih dimasukkan lagi. Nah, ini ada dua pilihan ya. Ini cangkir dan kapal api. Jadi kita akan pilih yang kapal api saja. Jadi ditekuk seperti ini. Nah, ini dia hasil dari lipatan yang sudah kita buat tadi ya. Jadi seperti ini adalah bahan baku utama untuk pembuatan dari anyaman yang nanti akan kita buat. Nah, di sini akan kita coba ukur. Ini jelas. Nah, ini pakai garisan. Untuk lebar dari lipatan ini. Nah, ini di sini ukurannya pas sekali 2 cm. Ini untuk lebar ya, lebar lipatan. Lalu untuk panjang lipatan kita ukur untuk bagian dalamnya. Ini satu lipatan ini untuk ukuran panjangnya ini harus 4 kali dari lebar. Jadi apabila ini lebarnya 2, berarti ini panjangnya harus dikalikan 4. Supaya nanti bisa masuk 4 dari lipatan ini. Jadi 2 dikali 4 itu adalah 8. Coba kita cek apakah ukurannya itu 8 cm. Biasanya sih untuk saya iya nih kan, pas sekali. Jadi tanpa garisan ini sudah otomatis ukurannya 8 cm ya. Kelihatan apa enggak ya? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, Mbak Ini Kofsa. 8. Nah iya, jadi ini untuk bahan baku utama pembuatan dari tempat pensil yang akan kita buat nanti. Ini di sini saya sudah menyiapkan banyak. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ya, Bu. Ya, silakan Ibu-ibu yang belum paham Yang bisa raise hand. Untuk proses pemotongan dan pelipatan. Ini basicnya harus pas ya nanti, karena untuk ini nanti akan mempengaruhi untuk proses anyaman berikutnya seperti itu. Mbak Kofsa, maaf bertanya lagi, tadi 2 cm, panjangnya 8 cm itu ditekuk gitu aja atau dimasukin atau gimana ya tadi ya? Ya, jadi tadi kan sudah buat tekukan lipatan terus nanti ditekuk dalam ya, seperti tadi. Iya, jadi yang 2 ini ininya lebar lipatan dan panjangnya itu sini dalam. Habis itu ditekuk ya, Mbak ya? Atau tinggal digeser dipasin di kapal apinya aja? Pastinya nggak apa-apa, iya. Jadi kan tadinya seperti ini. Nah, ini kan tadi sudah saya ya. Iya. Nah, ini tinggal ditekuk lagi seperti ini. Posisi aja, ngatur posisi aja ya berarti ya? Ya, ngatur posisi aja. Ya, ini sehingga pas di batiknya ya. Ya, kualitasnya nanti
tebal untuk produknya dan ini tidak terlalu membuang potongan dari limbah. Jadi limbahnya ini minim pemotongan. Jadi kita maksimalkan untuk si bungkus ini agar bisa dimanfaatkan sepenuhnya, begitu kira-kira. Bagaimana? Sudah jelas apa belum, Ibu? Ya, jelas. Saya Enggak yang lain. Jadi kalau seandainya nanti ukuran yang sisi kirinya itu tidak mungkin kita yang jadi patokan yang panjangnya itu ya Mbak ya. Jadi, karena yang bisa dikecilin dibesarin yang sisi kecilnya itu kan ya. Nanti setiap bungkus kan punya sisi panjang yang berbeda. Iya. Oh iya. Jadi nanti panjang harus bisa dibagi 4, nanti ketemu buat ukuran lebar. Gitu. Oke. Ya, bagaimana kita lanjut? Ya, lanjut aja Mbak. Sudah. Lanjut. Ini kita siapkan. Pertama adalah 3 lipatan. Ini untuk membuat pojokan dasar. Jadi, lah ini nanti kita main motif ya. Di sini akan dibentuk motif batik bunga dari huruf K. Nah, ini posisi lipatan harus seperti ini. Jika sudah, lalu dimasukkan ini dari atas. Nah, seperti ini. Lalu ini posisinya dibalik seperti ini. Jadi biar nanti huruf K-nya ini ngumpul jadi 1. Nah, seperti ini. Ini sudah terbentuk penyatuan anyaman dasar pembuatan pojok ini seperti ini. Jika sudah, ini bagian sisi kanan yang ujungnya ini diselipkan ke bagian sisi kiri. Nah, jadi akan terbentuk siku atau anyaman pojokan dasar ini seperti ini. Nah, jadi di sini jika sudah terbentuk seperti ini, untuk sisi berikutnya akan kita buat lagi, tetapi ini hurufnya, ini kan tulisannya api, kita akan sesuaikan dengan motif yang terbentuk di sini. Jadi ini api, tadi ini K, kapal, ini api, ini kita samakan. Jadi ini api, kita akan taruh seperti ini ya. Diselipkan seperti ini. Ini dari samping, lalu kita ambil lagi untuk yang dari atas. Nah, ini akan terbentuk motif lagi ya di sini. Nah, jika sudah, dimasukkan ke bagian bawah agar terkunci. Nah, ini saya membuat ukuran ini lebar dari tempat pensil, lebar dari tempat pensil yang akan dibuat. Ini nanti akan terbentuk lebar sih ya ini. Ini tadi kan lebar 2, ini lebar 2. Jadi lebarnya ini 4 cm. Nah, akan terbentuk seperti ini. Ini nanti kapal api, yang huruf K, ini adalah yang bertuliskan api. Nah, jika sudah, ini posisi tadi seperti ini ya. Nah, ini tadi posisi terakhir seperti ini. Antara pojok dengan pojok. Lalu kita akan geser seperti ini posisinya. Ya, jadi di sini ada hadapan, berhadap-hadapan ya. Ini api, ini kapal. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya, Ibu. Barangkali ada yang mengalami kesulitan bisa langsung ditanyakan saja. Ini sebenarnya sudah sering saya bagikan di channel, tapi barangkali ada yang belum paham untuk metode anyaman. Ini mohon maaf, ini anyamannya modelnya anyaman sudut rapat tanpa jahit. Jadi ini anyamannya nanti tidak ada yang dijahit, tetapi nanti bentuknya rapat, tidak berlubang-lubang. Nah, ini kita akan main motif lagi, ini kapal dan ini api. Kita akan samakan dan diingat-ingat untuk penyatuannya. Ini jika bertemu dengan ujungnya yang berhuruf K atau kapal, kita akan masukkan seperti ini. Nah, jadi nanti akan terbentuk motif bunga, batik bunga ya. Ini 2, jadi setiap anyaman harus terbentuk 4 lipatan. Ini 1, 2, kita tambahkan lagi seperti ini, jadi 3, dan kita akan tambahkan lagi
menjadi 4. Jadi di sini akan menyatu seperti kincir ya. Jadi 4 sisi yang disatukan menjadi satu anyaman. Nah, ini kan terbentuk motif namanya. Ini kalau saya bilangnya batik bunga. Ya, jadi terbentuk dari huruf K. Nah, seperti ini. Jadi kan walaupun dari limbah, tetapi kita buat agar produk tersebut tidak seperti dari limbah ya. Nah, ini sudah terbentuk untuk motif yang bunga dari huruf K. Lalu kita akan buat batik berikutnya ini dari huruf apinya. Ini juga sama, sudah ada 2. Kita tinggal menambahkan 2 lagi karena harus 4 ya. Ini diselipkan seperti ini. Nyamping ya tadi, lalu diselipkan ke sisi ini, baik dari bagian bawah. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini. Lalu kita akan tambahkan satu lagi untuk penguncian. Kita akan dari bagian atas ya mulainya. Ini harus api semua ya, karena di sini yang akan terbentuk nanti motif api. Iya, seperti ini. Jadi sudah terbentuk motif, 2 motif ya. Nah, ini yang terbentuk dari tulisan api-api, ini yang terbentuk dari kapal-kapal ya. Jadi sudah terbentuk 2 motif. Ini motif yang sudah cukup familiar ya untuk perajin bungkus kopi, biasanya sudah cukup familiar ya dengan motif ini. Nah, jika sudah, ini kita akan sesuaikan dengan keinginan. Tadi untuk lebar sudah 4 cm. Ini lalu untuk panjang nanti akan dibuat ukuran berapa itu terserah ya untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini di sini untuk saran saya baiknya untuk ukuran tempat pensil ini baiknya nanti ukurannya 5 sudut ya. Nah, untuk ukuran 5 sudut, jadi untuk 1 sudut, ini saya menghitungnya 1 kotak ini. Seperti ini. Jadi 1 sudut ini ukurannya adalah 4 kali 4 cm. Jika nanti dibuat 5 sudut, berarti 4 dikali 5, yaitu 20 cm jika diukur dengan sentimeter ya, atau penggaris ya, seperti itu. Nah, di sini posisinya berbeda ya untuk anyaman ini. Ini di sisi sini dan ini di sisi sini. Jadi tadi di tengah dan ini tadi di bagian pinggir semua. Nah, jika seperti ini menemui hal seperti ini, tidak usah bingung, kita mulai saja dengan memasukkan lipatan berikutnya sesuai dengan motif yang di situ. Nah, ini seperti ini dari samping. Jika sudah, ini biar terkunci, kita akan enyam lagi dari atas. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah 3. Nah, tinggal menambahkan 1 lagi. Ini ingat ya, ini api, jadi ujungnya yang dimasukkan harus yang bertuliskan api. Seperti ini. Nanti untuk posisi motif tidak bisa disesuaikan dengan, nah seperti ini, jadi bisa dirapihkan nanti. Nah, yang penting posisinya harus pas ya. Untuk terbentuk motif yang cantik harus disesuaikan agar hasilnya bagus, rapi. Ini bisa dikencangkan kembali dengan ditarik dan dipaskan ya. Nah, ini di sini untuk ini sudah ada 2 karena tadi ada anyaman dari sini. Nah, kita tinggal menambahkan 2 anyaman lagi. Ini di sini motif yang akan terbentuk adalah yang batik bunga yang dari huruf K. Kita tinggal menambahkan ini 1. Lalu ini dikaitkan ya di sini agar bisa masuk. Seperti ini. Jika sudah, ditambahkan 1 lagi. Nah, jadi di sini akan terkunci.
lalu ditarik seperti ini ya, kencangnya biar kualitasnya kencang dan juga bagus. Ini saya menggunakan ukuran yang tadi ya, jadi lebar 2 cm ya, untuk panjangnya 8, jadi hasilnya akan rapat dan juga pas di sini ya. Ini kita di sini sudah terbentuk 1, 2, ini 2 sudut. Nah, di sini untuk pojokannya ini saya hitungnya setengah. Jadi ini baru setengah ukuran dari panjang bahan dari tempat pensil yang akan kita buat. Jadi ini saya posisikan. Mohon maaf, susah ya, seperti ini aja. Nah, seperti ini aja ya. Nah, ini 2, kita anyam lagi. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ya Bu. Apa mungkin ada yang belum jelas? Ini saya lanjut ya anyamannya ya. Masukkan lagi. Ini akan saya anyam seperti tadi ya, diulangi lagi ya posisinya ya. Sampai mencapai posisi panjang ini 5 sudut atau untuk ukuran sentimeter itu 20 cm. Ini untuk kegiatan seperti ini atau mengolah limbah seperti ini bisa dilakukan ya, terutama bisa dilakukan di rumah, di Sambi untuk biasanya banyak ya ibu rumah tangga yang repot ngurus rumah tangga, ini tetap masih bisa memanfaatkan limbah dengan melakukan kegiatan yang positif ya di rumah, walaupun di rumah saja tetap bisa berkreasi dan produktif tentunya. Dan ini juga mempunyai nilai jual ya yang cukup lumayan ya. Ini sudah terbentuk juga, masih dianyam lagi. Ini sampai ukurannya panjang 5 sudut ya, atau 20 cm. Untuk ukuran lebarnya tadi 4 cm. Sudah terbentuk ya, cukup kencang dan cukup rapih ya. Nah, ini di sini bisa Anda lihat. Ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini di sini ada setengah ya. Untuk ukuran sudut ya ini ya. Nah, ini sedangkan yang kita inginkan tadi itu adalah 5. Ini di sini kita akan buat pojokan baru. Nah, ini tadi pojokan awal, 2. Ini pojokan baru lagi atau pojokan akhir ya. Ini di sini sudah terbentuk batik ya, batik bunga ya, walaupun dari limbah di sini untuk motif dibuat seperti batik bunga, bisa kan? Lumayan cantik kan? Ya, seperti ini ya. Nah, ini di sini untuk dibutuhkan, untuk jumlah yang dibutuhkan untuk pembuatan karya ini semuanya totalnya adalah 74 bungkus ya, atau 74 lipatan. Jadi jumlahnya 74. 74-nya. Nah, di sini untuk bagian panjang tadi yang sudah direncanakan ada 20 cm ya, atau 5 sudut. Ini di sini kita hitung bersama 1, 2, 3,
3, 4 sudut. Di sini ada setengah. Jadi kita menambahkan setengah lagi atau pembuatan pojok akhir ya. Pojok baru bisa, pojok akhir juga bisa namanya. Tapi intinya untuk pembuatan sama. Di sini sudah ada 1 masing-masing ya. Untuk pembuatan pojok ini kita hanya membutuhkan 3 lipatan. Jadi di sini sudah ada 1. Kita hanya menambahkan 2 lagi. Ini di sini diingat-ingat ya untuk ujungnya jika api, ini untuk penyatuannya juga api juga ya. Jadi sama antara api dengan api dan kapal juga dengan kapal. Untuk tulisannya ini untuk pojokan kita masukkan seperti ini, lalu dimasukkan seperti ini lagi dari samping lalu dari atas ya. Jika sudah ini seperti ini ya. Nah, terus dimasukkan atau diselipkan seperti ini. Nah, ini sudah terbuat pojok ya, terbentuk pojok ya. Nah, jika sudah, ini untuk yang posisi ini, tadi kan ada ujung lagi kan? Nah, ini yang ujungnya kapal, ini sudah terbentuk 2. Ada 2 lipatan. Nah, jika sudah ada 2 lipatan seperti ini, karena yang dibutuhkan untuk pembuatan pojok itu 3, jadi ini hanya menambahkan 1 lipatan saja. Jadi seperti ini ya. Sudah terbentuk 2, kita hanya menambahkan 1 lagi seperti ini. Ya. Nah, jika sudah kita akan satukan bagian sisa ujung tadi sehingga nanti akan terkunci ya. Nah, ini seperti ini ya. Kita akan tarik bagian ini ya agar terkunci ke sisi sebelah. Nah, lalu ditarik dan akan terbentuk pojokan lagi ya. Jadi di sini sudah terbentuk ya pojokannya ya. Ini pojokan tadi. Untuk motif bisa ditarik lagi agar posisinya bisa lebih cantik dan juga lebih rapih ya. Ini. Nah, ini pojokan yang sudah dibuat lagi ya seperti ini. Ini pojokan akhir ya. Sama ya motifnya hanya berselang-seling saja. Ini adalah basic bagian dasar bawah di mana terbentuk ukuran lebarnya ini. Ini adalah 4 cm dan ini untuk panjangnya adalah 20 cm. Jika sudah, ini sudah terbentuk bagian bawah ya, kita akan anyam untuk ke bagian atasnya. Nah, seperti ini. Posisikan seperti ini ya. Kita akan mulai dari, kita hitung, ini nanti kan akan terbentuk seperti ini ya. Nah, kita hitung ini untuk anyaman yang kedua saja. Jadi 1, 2. Nah, dari sini nanti kita akan anyam. Untuk anyamannya sama seperti tadi. Jadi hanya disatukan seperti ini ya, menyatu. Jadi sudah ada 1, kita berarti menambahkan 3 lipatan. Nah, seperti ini. Ada yang bertanya ya, ini tapi tadi bagaimana ini harga jual ya? Ada yang menanyakan harga jual. Ini kalau harga jual ini biasanya kalau menggunakan furing, ini kan nanti bisa dipakaikan dengan furing. Kalau menggunakan furing ini harga jualnya cukup ya bisa dibilang variasi ya sebenarnya ya. Tinggal bagaimana bungkusnya yang mau dipakai apa, terus memiliki tingkat kesulitan yang seperti apa. Jika masih pemula mungkin masih ada kesulitan. Kalau untuk saya sendiri, karena saya sudah sering buat ya, dan saya sudah beberapa kali ya pernah menjual. Ini kalau tempat pensil dengan ukuran seperti ini, untuk yang tanpa furing, ini harganya 15.000. Kalau untuk yang memakai furing, itu harganya 20.000 saja. Dan furingnya itu memang saya tidak beli ya, jadi saya memang jahit tangan sendiri. Jadi karena minim bahan, belum punya mesin jahit dan lain-lain, tapi karena ingin sekali ya memiliki karya yang benar-benar ramah lingkungan dan
bisa menjadi contoh untuk yang lain agar bisa memanfaatkan limbah dari rumah hanya dengan modal seadanya, dan itu bisa. Mbak Khofza, nanti kalau lagi menjawab pertanyaan stop dulu itunya biar nggak kelewat. Oh iya, mohon maaf Bu. Jadi sambil ngomong saya sambil ini ya. Ya, ini ada lagi yang bertanya Mbak Khofza. Ya, apa namanya, sebentar, nanti tadi. Stop dulu ya. Waktunya berapa lama yang dibutuhkan untuk membuat itu sampai selesai? Kalau untuk pemula mungkin masih belajar ya mungkin bisa seharian ya. Kalau saya ya cepat ini sehari ya. Kalau nggak ada kegiatan lain 1 jam juga selesai. Oke, bisa lanjut Mbak. Oke, lanjut ya. Mohon maaf ya Ibu. Tadi saya ya, mungkin apa-apa. kesalahan. Mohon maaf. Tadi sekilas saya baca terus kepingin jawab. Ya, jadi dilanjut ya. Ini untuk anyamannya. Kita anyam untuk yang bagian atas. Tadi di sini sudah ada 1 anyaman. Kita menambahkan 3 anyaman. Nah, terbentuk seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan dianyam lagi ke sisi berikutnya. Nah, nanti akan terbentuk atau akan ada 2 lipatan seperti ini. Jadi akan seperti menyiku ya. Jadi seperti ini. Kita tinggal menambahkan 2 lipatan saja ya. Diingat-ingat ya untuk motifnya. Jadi disamakan di bagian ujung dari setiap anyaman yang kita buat ini disamakan. Karena saya sering menemui pemula untuk biasanya para pelajar ya yang kemarin praktek itu masih amburadul, tetapi ya tidak apa-apa, yang penting sudah bisa menganyam. Untuk motif memang di sini cukup pelan ya. Seperti ini. Nah, ya, sudah terbentuk. Kita tambahkan lagi. Ini menganyam seperti ini nanti memutar ya sampai nanti bertemu di bagian ini. Tadi kita mulai dari sisi yang kedua, ujung lipatan yang kedua, anyam terus ini hingga memutar. Nah, ini sudah ada 2. Jadi kita tinggal menambahkan 2 ya, seperti itu ya. Karena yang dibutuhkan untuk setiap anyaman ini 4. Harus 4 ya. Ini sudah terbentuk setengah perjalanan ya ceritanya ya. Nah, ini sudah menyamping semuanya ya, sudah. Nanti untuk dirapihkan lagi bisa posisinya. Awal-awal masih amburadul nggak apa-apa. Nanti untuk penempatan posisi ini motif agar rapih nanti bisa nanti saja, tidak apa-apa. Ini di sini kita fokus menganyam dulu ya biar terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa akan ahli. Nah, jadi nanti kalau udah bisa, jadi kepingin buat terus. Kalau lihat limbah nanti kepinginnya buat, lihat limbah kepinginnya buat. Jadi nanti pandangan kita terhadap limbah nanti akan berbeda ya jika berharga kita ya Mbak, jadi barang berharga. Ya setidaknya kita pakai untuk dikoleksi sendiri juga nggak apa-apa. Nanti kalau dilirik tetangga mau ya silakan. Ya di sini sudah setengah ya perjalanan, kita akan memutar ke sini di bagian sisi sini. Nah ya, ini pasti nanti akan terbentuk 2 terus ya. Jadi kita akan menambahkan 2 terus. Untuk anyaman disesuaikan dengan motif yang tertera di situ. Api, kapal ya.
ini untuk kegiatan sampingan ya. Mungkin kalau sudah selesai semua urusan rumah tangga, sudah beres, sudah mandi, sudah dandan cantik, tinggal di depan televisi lihat acara kesayangan, ini bisa disambi ya di sini ya. Nah, di sini kita masih lanjut. Ya, nah ini terlihat kan ya motifnya ya. Nanti dirapihkan lagi ya untuk motifnya agar terbentuk lebih rapi dan juga lebih kencang. Masih dilanjut menganyam seperti ini. Motifnya ini adalah motif batik bunga ya. Ini cukup cocok untuk motif ini saya pilih di sini karena ini cukup cocok dikenakan dipakai ya, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa, remaja, dewasa, ini cocok memakai produk dengan motif ini ya. Jadi motifnya ini untuk semua. Jadi warna juga di sini merah marun ya, ini ya, termasuk warna merah marunnya. Jadi cukup bagus kalau menurut saya ya. Untuk kualitas juga karena lipatannya tadi saya buat seperti tadi, jadi nanti kualitas produknya ini juga nanti tebal ya. Jadi tidak tipis. Ini hampir selesai ya, sebentar lagi ya. Nah, ini masih dianyam. Ini posisinya sudah hampir selesai ya, seperti ini ya. Nah, ini dimasukkan terus. Jadi walaupun ini tempat pensil, tetapi cukup memakan limbah ya, 74 bungkus. Itu kan lumayan banyak ya kalau menurut saya. Jadi ini menurut saya cukup memakan limbah ya. Daripada dibuang ataupun dibakar, itu kalau menambah polusi, ini di sini bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan dengan walaupun minim bahan, tetap bisa kita maksimalkan untuk menjadi karya yang bagus ya. Nah, di sini ini untuk bagian akhir. Nah, ini kan tadi sudah memutar ya. Ini tadi kita mulai dari awal di sini. Lalu dianyam sampai memutar. Nah, akan selesai di bagian sisi paling kanan ya. Ini sebelah kanan saya. Ini di sini kita akan menemui seperti ini posisinya. Ini ada 3. Nah, 3 karena di sini untuk setiap anyaman itu harus 4, berarti kita hanya menambahkan 1 lipatan saja seperti ini ya. Ini untuk motif yang terbentuk di sini ujungnya api-api semua, jadi kita akan sesuaikan. Kita akan menambahkan 1 saja lipatannya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini pertama ini di sini kita tambahkan dengan posisinya menyamping. Lalu ini ada bagian, tadi ini yang lipatan awal, dimasukkan dari bawah. Seperti ini. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Tinggal 1 lagi. Yang bagian ini, sampingnya. Dimasukkan dan dikunci. Nah, ini penguncian akhir. Tanpa jahit sama sekali ya, jadi ini murni anyaman, hanya anyaman, tidak ada jahitan sama sekali. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini anyamannya adalah anyaman rapat ya, sudut rapat
tanpa jahit di sini. Nah, ini untuk motifnya nanti bisa digeser-geser lagi, tarik-tarik lagi agar nanti bisa terbentuk motif yang cantik ya. Itu batik bunga. Seperti ini ya. Nah, jika sudah ini terbentuk seperti ini, masih dilanjut lagi. Apa mau istirahat atau kita lanjut? Sepertinya sudah paham semuanya ya. Sudah cukup paham. Paham sih, cuma belum dicoba ya. Iya, tapi kayaknya sudah cukup paham ya Ibu semuanya ya. Insya Allah. Mungkin dibuka pertanyaan kalau seandainya ada yang ingin bertanya atau mau lanjut aja. Iya, ya bagaimana ini semuanya lanjut atau ada yang mau ini saya pengen bertanya ke Mbak Hofsah, kepo nih. Itu dapat bungkus mie, salah kok bungkus mie. Bungkus kapal apinya konsumsi sendiri atau beli atau minta atau gimana dari warung misalnya gitu? Iya, ini malah kalau saya sendiri malah saya nggak ngopi. Saya nggak. Terus dapatnya dari mana? Ini saya dapat sumbangan dari tetangga-tetangga karena saya awalnya itu iseng buat, terus jadi karya. Tetangga giat ngumpulin. Jadi ini kalau habis ngopi nggak terbuang eman-eman. Jadi buat aku aja gitu. Gitu. Jadi Mbak Hofsanya yang nyuci sendiri tadi ya, pakai air panas dan dicuci pakai sabun ya? Iya, pakai sabun. Untuk pengeringan bisa pakai pengering mesin cuci. Bisa dijemur manual seperti itu. Ini untuk itu Mbak dicucinya ini ya sampai bersih banget pakai sunlight gitu, sabun cuci piring gitu atau gimana? Kan ada aroma itu sih masih membekas ya, aroma bubuknya itu kan masih. Ini kan kopi gula ya, model. Jadi ini kan nanti jadi lengket ya kalau nggak dicuci seperti itu. Jadi pakai rinso Mbak? Apa sunlight? Sunlight nggak apa-apa Bu. Oke. Iya. Ya. Seperti itu. Sudah cukup? Kita lanjut? Iya, cukup. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini untuk anyaman atas tadi sudah terbentuk semua, memutar seperti itu. Nah, lalu kita akan lanjutkan. Ini untuk ukuran tinggi yang akan saya buat. Tadi untuk lebar 4, untuk panjang itu 20. Nah, sedangkan ini untuk tingginya itu adalah 8 ya. 8 cm. Jadi ini lebar 4, panjang 20 dan tinggi 8 cm. Ini kurang lebih ya ukurannya sekian lah ya. Jadi ini sudah sudah akan finishing ya. Jadi kita akan anyam lagi. Ini untuk yang terakhir, tapi nanti kita akan bentuk pojokan lagi seperti ini. Jadi pojokannya nanti ada 8 ya. Bukan 8 ya. 1, 2, 3, 4. Iya, tuh ada 8. Jadi pojokannya akan ada terbentuk 8 pojokan ya. Ini jika pojokan ini harus 3 ya. Kalau anyaman sudutnya ini harus 4. Untuk pojokan ini harus 3. Jadi nah di sini ini kan di bagian yang ini sini sudah ada 2. Ini masing-masing ya. Nah, ini dari sini kita akan buat pojokan lagi untuk bagian pojok atas. Pojok atas ini sudah ada 1. Kita tinggal menambahkan 2 lagi ya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu diselipkan seperti ini. Nah, ini pojok sudah terbentuk. Nah, ini kita anyam lagi untuk menyampingnya seperti ini. Nah, ini sudah ada 2. Ini anyamannya sama seperti tadi untuk proses anyamannya sama persis ya. Jadi disatukan semua dan disamakan untuk motifnya ya. Ini nanti dianyamnya sampai ke bagian sisi bagian paling ujung di sini.
belum sampai memutar ke sisi berikutnya ya. Ini senyum lagi. Sudah. Nah, ini ingat ya, kalau bertemu K, kita samakan K dengan K, api dengan api. Agar nanti motifnya rapi. Nggak kerasa kalau ini udah nganyam seperti ini, nanti lama-lama tahu-tahu habis, limbahnya habis jadi karya ya, seperti ini ya. Ini untuk karya tempat pensil ini cukup, kalau untuk saya sendiri ini cukup sedikit ya, karena biasanya untuk karya seperti keranjang atau tas belanja itu memakan limbahnya itu ratusan, cukup banyak. Di sini sudah hampir selesai ya. Nah, ini di sini di bagian ujung ini kita akan buat pojokan lagi. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada 2, tinggal menambahkan 1 lipatan saja. Nah, ini jadi terbentuk pojok baru ya. Tadi di sini sudah pojok, sini pojok lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini, ini tadi kan untuk yang bawah saya langsung satukan ya, sudah ada 2 ya. Ini kalau di sini untuk bagian atas itu tidak. Jadi ini disisihkan, kita akan, nah di sini karena kan tadi untuk yang bagian bawah kan sudah terbentuk 2, tinggal nambah 1 ya. Kalau ini enggak, untuk bagian atas itu tidak, ini berbeda. Nanti karena di sini akan ada pemasangan resleting ya nanti. Di sini jangan dianggap ini ya, jadi kita sisihkan, kita patokannya di sini. Jadi sudah ada 1, kita tinggal menambahkan 2 lipatan. Nah, jika sudah, dilanjut lagi menganyam. Ini sudah ada 2. Ini total semua yang dibutuhkan 74 ya. Nggak kerasa ya, sudah hampir 1 jam ya. Kurang lebih ya ini. Ini karena sudah disiapkan semua ya. Kalau dimulai dari nyuci dan lain-lain ya cukup lama prosesnya. Sebentar lagi selesai ya di sini ya. Jadi hampir 1 jam ya kita utak-atik dengan limbah. Ini yang terakhir.
Untuk motifnya nanti bisa diselip-selipkan lagi agar terbentuk motif yang cantik ya. Bunga. Ini untuk bagian sini sama ya seperti tadi. Kita hanya menambahkan 1. Karena ini adalah pojokan harus 3, jadi masing-masing harus terbentuk pojokan ya. Tidak boleh disatukan ya antara ini. Bagian ini harus terpisah. Nah, ini sudah terbentuk ya, jadi sudah selesai ya ini ya. Alhamdulillah ini sudah selesai semuanya pembuatan tempat pensilnya. Untuk anyamannya ini, jadi pojokan sudah terbentuk semuanya, pojok, ini juga sudah pojok. Nah, ini untuk finishing akhir, kita adalah memasukkan ujung dari sisa lipatan ini ke dalam. Ini di sini kan ada ujungnya. Nah, kita akan masukkan ya lipatannya. Seperti ini cara memasukkannya. Bagian ini ya. Nah, ini dimasukkan ya. Ini jelas apa enggak ya? Nah, ini kan ada bagian ini ya, sela-sela ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk ujungnya ditekuk dan dimasukkan. Nah, jadi terbentuk seperti ini. Dikunci. Ini semua bagian dari ujung lipatan itu dimasukkan seperti ini semuanya. Ini kadang kalau memasukkannya kurang dalam, ini bisa lepas ya. Jadi kalau bisa agak dalam masukannya agar bisa terkunci dengan rapi ya. Nah, ini sudah dimasukkan semua ujung lipatannya. Nah, ini masih ada PR lagi ya. Ini untuk bagian yang pojok, ini biasanya ada kesulitan ya. Ini ya. Ini untuk bagian pojok, ini ada keistimewaan sendiri untuk proses memasukkan ujungnya agar tidak kesulitan. Karena kalau seperti ini kan susah ya bagian pojok. Jadi kita akan dikeluarkan dahulu bagian pojok seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi dimasukkan ke dalam, nah sehingga nanti pojok dalamnya akan keluar seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ujung dari sisa lipatan ke dalam. Ini kira-kira paham apa belum ya yang lain? Nah, sudah dibalik lagi. Nah, sudah jadi. Sudah rapi kan? Tidak perlu bersakit-sakit memasukkan. Karena saya ada pengalaman yang mempraktekkan seperti ini, tapi untuk bagian yang pojok ini kesulitan sekali karena harus seperti ini. Jadi kita balik dahulu, lalu dimasukkan. Nah, seperti ini. Ini sudah rapi. Lalu ini untuk bagian berikutnya. Ini kalau waktunya sudah habis nanti saya diberitahu ya Bu, soalnya udah takutnya sudah habis waktunya. Masih lama kok Mbak. Sambil ini tadi ada pertanyaan, berapa lama Mbak Khofsah menemukan motif batik? Tadi ada pertanyaan seperti itu. Berapa lama? Oh, ini nggak sengaja ya dulu. Oh, nggak sengaja. Oke, jawabannya Mbak nggak sengaja ya Mbak Tri ya. Mbak Tri tadi yang nanya. Nah, ini sudah selesai ya semuanya ya. Ini ada bagian, ini masih amburadul ya, mungkin nggak rapi ya, jelek ya. Masih jelek ini, belum jadi 100% semuanya. Nah, ini ada pilihan nanti mau memakai furing untuk finishingnya apa mau pakai resleting saja. Ini tergantung keinginan. Untuk kualitas lebih bagus ya
baiknya pakai furing ya. Nah ini jadi untuk bagian semuanya sudah kita buat ya seperti ini. Ini sudah mulai kelihatan ya, ini kalau digenggam kan juga ya nggak jelek-jelek banget lah ya, lumayan lah. Seperti ini. Nah ini sudah rapi semuanya, sudah beres. Ini kita bisa memasang resleting ataupun furing ya. Ini untuk saya udah siapkan furingnya. Ini ya jahitannya jelek sekali. Jahitan tangan sih ya, mohon maaf ya. Jadi ini terbuat kalau saya pakai kainnya ini kain spunbond ya. Ini saya pilih warnanya yang hitam. Ini ukurannya Anda bisa menyesuaikan sendiri saja. Ini untuk jahitannya saya jahit manual. Seperti ini. Ukurannya juga ini tadi saya nggak ukur ya kebetulan ya. Ini hanya kira-kira saja dengan bungkus kopi yang terbentuk. Kalau ini tadi kan bungkus apa namanya ini, tempat pensilnya ini. Ini ukuran lebar 4, panjang 20 dan ini untuk tinggi sekitar 8 ya, 8 cm. Ini bisa dijahitkan untuk furingnya, kita bisa masukkan seperti ini. Untuk resleting bisa dikira-kira ya, ini saya pakai yang agak lebar. Ini 35 cm. Kalau mau pakai yang 30 cm juga nggak apa-apa. Nah, ini di sini. Nah, pertanyaan nih Mbak sambil masang. Itu kainnya namanya apa ya Mbak ya? Belinya di mana ya? Gimana? Kain furingnya loh, apa sih namanya gitu? Kain furingnya beli di mana? Ya, apa namanya? Ini namanya kainnya spunbond. Spunbond, oh tadi ya spunbond ya. Spunbond ini untuk resletingnya pakai yang YKK ya. Oh iya kakak ya. YKK. Belinya Mbak di Shopee ya? Online apa di tukang apa? Di sini? Toko jahit ya? Iya, di toko alat-alat jahit itu ada biasanya. Iya. Nah, ini untuk proses menjahit. Biasanya saya agak grogi ya kalau kalau di channel sih karena offline ya, jadi saya enjoy ini dilihatin. Ini benangnya stok yang hitam kebetulan lagi habis. Saya ini ada warna navy ya. Ini benang saya pakai. Benangnya itu ini benang jeans ya. Ini kualitas tebal. Cuma harga mungkin ini kalau untuk satu yang besar ini aslinya kan besar ya, aslinya segini ini. Ini cukup habis ya, udah mau habis ya. Ini kualitas bagus, ini harganya sekitar Rp6.000. Karena biasanya ada pilihan untuk perajin ini, biasanya mereka ada yang memakai yang transparan itu namanya Andaria. Benang Andaria itu yang transparan seperti senar ya, iya senar ya, seperti senar, jadi dia bentuknya transparan. Cuma kalau untuk saya sendiri dulu saya pernah pakai, tapi kalau ketika ditarik dia biasanya akan balik, jadi saya nggak pakai benang itu. Kalau untuk mungkin perajin yang lain bisa enjoy pakai itu, yang nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih enjoy pakai benang jeans ya, atau ya ini saya bilangnya benang jeans ya, nanti kalau beli namanya benang jeans. Ini kita akan coba belajar menjahit. Ini alas saya karena saya yang buat sendiri, maksudnya ini saya nggak nyontoh siapa-siapa karena memang ide sendiri, jadi ya alas saya bilang ya. Ini tadi sudah kita siapkan. Ini. Nah, sebelumnya ini kita akan rapihkan dulu ya. Seperti ini. Ini di sini bisa kita jahit. Ini kan kalau nggak pakai furing kan kelihatan ya, masih walaupun ini rapat tapi kan ada sela-sela yang berlubang ini kan seperti ini. Ini kan memang anyamannya rapat, ini rapat, tapi kan di situ tetap ada sela-sela. Jadi ini untuk mengantisipasi, untuk menempatkan apa-apa ya, benda-benda yang kecil. Jadi kita lebih baik pakai furing aja. Pakai furing ini nggak apa-apa. Ini kita bisa mulai seperti ini. Ini masih lama Pak? Gimana Bu? Takutnya? Ya, boleh Mbak, sampai nggak apa-apa. Sampai setengah 11 masih ada waktu. Ini kita mulai di sini jahitnya.
Nah, biar benangnya itu nggak terlihat ya, kita buat kuncian awal seperti ini. Ini diikat pakai tali mati ya untuk penjahitan awal benang di sini. Gunting. Nah, jahitkan di sini. Terus diselipin, kan ada ujungnya ya, bisa kita masukkan biar nggak kelihatan. Nah, ditarik ini kan, nah jadi nggak kelihatan tau ya, ditarik seperti itu. Kita ini biar rapat ya, biar nggak ada sela-sela. Nah, seperti ini. Sudah, kita bisa mulai ya ini. Kita bisa masukkan furingnya. Posisikan bagian furing seperti ini. Kita akan rapihkan di bagian sisi pojok dahulu. Jadi ini tidak ditusukkan ke bungkus ya. Untuk jarum tidak ditusuk ke ini, karena dulu pernah ada yang kesulitan masang resleting, jadi ditusukkan ke sini malah sobek, nanti rusak. Nah, ini jadi di sela-sela saja. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jika menemui bagian yang terpisah, ini kita rapihkan dulu dengan dijahit seperti ini ya. Bagian sela-selanya, jadi agar menyatu. Ini agak hati-hati ya, takut tertusuk. Nah, jika sudah, kita bisa posisikan. Nah, ini di sini. Ini sudah di sini ya posisinya. Ini ditusukkan ke bagian sini. Jangan ke kain, tapi ke bagian pinggir dari resleting. Keluarkan 2 kali ya. Tadi sudah keluar, lalu kita masuk lagi. Beri jarak, tapi jangan terlalu dekat ya. Nah, seperti ini sudah keluar. Lalu kita masukkan ke bagian. Nah, ini di sini kan ada apa namanya, sela-sela lagi. Ini ada 2 metode sebenarnya ya, tapi jika susah, ini saya ada metode seperti ini. Ini ada bagian sela-sela sebenarnya ya di sini. Nah, ya bisa dikeluarkan, tarik, ya, ditusukkan lagi ke bagian ini. Keluarkan ya seperti ini, lalu dimasukkan lagi. Jadi ini tidak menusuk bungkus ya. Lalu dimasukkan, ini ada sela-sela, kita masukkan lagi ke sini. Nah, dimasukkan lagi ke samping, karena nanti ada di sini ya. Jadi setiap ini titik-titik ini akan terjahit semua nanti. Nah, ini, nah jika di sini kok bingung ini gimana ya cara masukinnya ke sini. Ini apa namanya, alternatif ya, bisa lewat sela-sela sini ya, enggak apa-apa. Itu tetap ketemu di bagian sini. Nah, ini dia. Lalu ditusukkan lagi ke sini. Dikeluarkan lagi. Dan dimasukkan lagi ke samping. Jadi ini terjahit dengan rapi, tetapi tidak merusak
dari si bungkus kopinya ya. Ini dilakukan seperti ini. Terus sampai selesai, nanti di bagian awal menjahit nanti diikat dan ikatannya pakai ikatan tali mati. Jadi seperti ini ya. Ini hati-hati takut tertusuk. Nah, ini kan nah ini ada bagian seperti ini. Kita satukan dengan benang dahulu agar terkunci. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah enggak terbuka ya, lah baru dimasukkan lagi seperti ini. Ini untuk benang baiknya warnanya disesuaikan ya, ini karena saya cari-cari kemarin kok stoknya habis, kebetulan yang hitam. Jadi saya pakai ini navy ya, warna biru, tapi ini menyerupai atau mirip ya, warna gelap. Ini keluar, lalu masuk ke bagian sela-sela. Nah, ini sudah terbentuk setengah ya untuk apa namanya bungkus pensilnya ini, apa resletingnya. Ini saya hanya menggunakan apa namanya tidak sampai ujung ya, hanya di tengah. Kalau mau sampai ujung sebenarnya juga bisa, tapi ini di tengah saja karena kan niatnya tadinya mau ada tali, tapi karena ini apa namanya nambah bahan lagi dan waktu juga terbatas ya, mungkin lain kali aja bisa lihat di channel ya. Ini sudah. Nah, ini ada bagian sela-sela lagi, kita rapihkan dulu. Nah, jika sudah itu ya, masukkan lagi seperti ini. Nah, ini kan kalau menemui posisi apa benang sudah pendek, ini kita sambung. Seperti ini. Ini kita sambung lagi. Ini jadi apa namanya? Nanti juga ada cara agar menyambungnya itu tidak terlihat ya. Jadi biar tertutup benangnya itu enggak terlihat, itu nanti bisa disembunyikan. Ini diikat, ini karena saya nggak ada mesin jahit, jadi terbiasa manual semua. Ini diikat, kalau ini diikatkan juga ke sini, ke bagian yang tadi sisa ya. Jadi kalau mau menyambung benang, ini posisi jahitan benangnya harus sudah keluar dari kain ya. Jadi ini kan sudah keluar dari resleting, sudah di posisi seperti ini. Nah, jika sudah, ini kan kita bisa menyembunyikan sambungan. Nah, ini kan sambungannya jadi nggak kelihatan ya. Mohon maaf, ini patah malah kurang kencang saya. Ini saya ulangi ya. Ini kalau offline kayak gini, kalau di YouTube kan saya bisa edit ya, jadi nggak kelihatan. Baik. Ya, kalau di YouTube kan sempurna banget, soalnya keburukannya tertutup. Sama editing ya, Mbak ya. Kalau di sini jadi kelihatan semua jeleknya. Ini disambung dahulu, ini berulang-ulang aja ya, ini nyambungnya biar apa namanya kenceng gitu. Soalnya ya manual, tapi kalau memang jahit resleting ini memang harus manual, nggak bisa pakai mesin. Kalau pakai mesin susah. Malah rusak Mbak ya, tadi malah pecah. Jadi intinya ini disembunyikan, ini seperti ini ya, jadi diselipkan. Nah, ini kan jadi sambungannya nggak kelihatan gitu loh. Tadi saya nariknya terlalu kencang ya, powernya jadi putus. Nah, jika sudah,
Ini kita kesampingkan lagi seperti ini. Nah, ini biar nyatu seperti ini ya. Ini kan ada sela-sela. Oh, ini ada sela-sela. Ini kita tutup dahulu seperti ini. Ini bagian sini. Agar tidak ada sela-sela kita jahit. Kita satukan seperti ini. Jadi kan ini rapat. Ini rapat. Lalu ke sini ya. Ke sini. Nah, terus ke sini. Nah, sudah terbentuk di bagian ini. Nah, ini kan posisinya seperti ini. Kita ikat, kita jahit lagi. Nah, ini kan karena ada sela-sela yang terbuka, kita jahit lagi. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, bisa dirapikan lagi ya nanti ya. Nah, ini agak susah ya sebenarnya. Nah, susah ya ini. Posisi, mohon maaf, ini nggak kelihatan. Kita tusuk lagi. Karena ini kan, nah ini bagian ini. Sini, ini susah sebenarnya ya. Kalau saya ya mempraktekannya juga agak posisinya ankle-nya susah. Kalau masih pemula juga harus pelan-pelan ya. Nah, karena harus keluar masuk sih, karena kalau enggak nanti enggak kenceng. Nah, takut ke ribet-ribet ini juga. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah terikat lah ya ininya ya. Takutnya ini kan berundek gitu. Ini, mohon maaf, jadi keluar ke kamera malah fokus keasikan jahit, malah saya jadi nggak fokus ke ini. Intinya ini seperti ini ya, jadi antara bagian ininya. Kalau nanti untuk lebih jelasnya nanti ada yang di channel juga ada nanti, sudah lengkap semuanya, sudah diedit, jadi nggak kelihatan buruk. Ini di sini sudah di bagian ini ya, tadi sudah saya selipkan di sini. Ini dimasukkan lagi ke bagian ini kain pinggiran ya, pinggiran resleting dimasuk terus keluar terus nyamping, jadi masuk keluar nyamping, masuk keluar nyamping gitu. Untuk menjahitnya ini modelnya. Jadi nanti diumpetin di sini, jadi dia nggak, benangnya pun hampir nggak terlalu terlihat banget ya. Ini karena kan saya jahit furingnya manual, jadi kelihatan jelek. Kalau yang ada mesin jahit, lebih baik pakai mesin jahit biar lebih rapi ya. Jadi di sini sudah mulai kelihatan ya bentuknya ya, walaupun belum sempurna banget. Nah, ini belum jadi 100% ya. Tapi sudah hampir terlihat ya. Ini tinggal disambung, masih kurang panjang. Sambung lagi. Jika ada pertanyaan mungkin bisa. Ini ada pertanyaan tadi Mbak Khawsah. Apa perlu perekat nggak ya gitu? Nggak perlu, kalau saya nggak perlu perekat. Ya, kemudian yang pakai bagian bawah Mbak perlu dijahit nggak? Kan biar nempel di plastiknya gitu. Nggak perlu ya? Apa? Yang penting bagian resleting sudah terjahit. Oh, nggak masalah ya. Agak, iyalah. Iya. Kalau dikasih beban nanti kan ke bawah gitu, nggak masalah gitu ya. Nanti ke bawah. Ya kayak lah model apa ya, furing yang tas itu kan nggak permanen, jadi nanti kalau ada kotoran apa kan bisa ditarik. Iya benar, betul bisa dikeluarkan mudah ya. Kalau mau yang bisa dijahit, ada tapi untuk karya yang lain, bukan karya yang ini yang dijahit semuanya. Mungkin kalau bentuknya keranjang apa kotak
itu bisa, karena ini kan nggak terlalu ini ya. Jadi Iya, ini betul. Malah enak ada kalau mau mengeluarkan kotoran tadi kan Mbak ya. Jadi bersih gitu. serutan itu kan Iya, kotor ya. betul. Anak-anak kan sukanya males masukin ke situ serutannya. Bersihinnya pakai itu aja. Kalau biasanya anak-anak itu kan suka minum susu ya, nah itu bungkus susunya bisa dipakai sebenarnya. Oh iya Mbak ya. Iya. Yang kotak-kotak kecil itu ya, biasanya kan nggak tahu ya dibuang. Ini untuk membunyikan itu ya, saya simpan dulu. Ini tadi saya puter benangnya ke sini, jadi sambungannya biar nggak kelihatan. Saya sembunyiin dulu. Jadi kebongkar semuanya ini ya, yang buruk-buruknya. Bagi kita, saya ini takjub dari tadi diem aja. Kenapa? Jadi Bu Roro yang ngasih. Karena saya fokus terpesona, jadi nggak ngomong. Pendengarnya diam semua karena terpesona. Ini bingung apa gimana, jadi saya ngoceh sendiri. Enggak. Kita memperhatikan, Mbak. Iya, lembat. Ya. Kalau nggak paham nanti bilang aja. Saya takutnya kan udah ngeliat, takut kurang paham gitu. Iya. Nanti masuk ke channel YouTube di Hofsah 91. Nanti jadi jangan lupa ya ada 91-nya. Kalau enggak nanti ke orang Arab masuk, kemarin saya cari. Hofsah 91. Bukan saya. Iya. Jadi harus ada 91-nya. Iya, harus ada 91. Nah, ini bagian ini udah mau selesai ya. Sudah selesai nih, hampir selesai. Benangnya baiknya yang warnanya sama ya dengan furingnya atau kainnya ya. Kalau mau merah juga sebenarnya nggak apa-apa. Nah ini nanti untuk finishing akhir ini saya jahitnya nanti di dalam ya, seperti dalam. Jadi kita akan ini nggak kelihatan banget ya, tapi kita kira-kira saja seperti ini. Untuk mengantisipasi resleting lepas sih, saya jadi ditusukkan ke dalam. Nah, jika sudah nanti ini kalau untuk ending akhir saya main tali mati ya. Kalau udah di tali mati ya udah selesai biasanya. Kalau di dalam asal ditusukkan ke dalam itu enggak, berarti udah kenceng. Nah, ini seperti ini terus nah, ini sudah kenceng ya, sudah. Nah, ini sudah seperti ini bisa jadi tertutup ya. Nah, jadi hampir nggak kelihatan ada sambungan di sini. Jadi ini sudah selesai. Nah, ini furingnya kan, ini kan kainnya seperti ini. Jadi nanti kalau untuk tempat pulpen atau apa nanti bisa dimasukkan. Ini karena ini misalkan seperti nah ini karena ini saya buat yang tidak terlalu panjang ya resletingnya ya, seperti ini karena nanti apabila ada ingin ditambahkan tali atau apa di sini juga bisa. Tapi untuk volumenya ini cukup luas ya, cukup lebar dalamnya. Seperti ini kurang lebih. Tadi sebelum dijahit baiknya ini untuk motif dirapihkan dahulu ya. Jadi biar tempat pensilnya itu rapi ya. Jadi sudah selesai seperti ini. Keren ya, Mbak. Bagus.
Iya, jadi sudah jadi Bu, ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Iya, terima kasih sharingnya Mbak Hafsah. Saya juga ingin punya juga. Ini bukan bikin sih, tapi beli. Oh iya. Kelihatan nggak? Iya, Saya tuh sampai terpesona ngelihat ini. Oh itu, iya itu model teman ya lain. Iya. Nggak kelihatan ya. Jadi Kelihatan. tas apa ya, tas kalau mau pergi kondangan gitu ya. Nggak ketahuan kalau itu dari bungkus kopi juga gitu. Jadi basicnya sama ya, Mbak Hafsah ya, kalau tas yang ini ya. Beda anyaman ya. Ini apa? Saya ke kamera depan ya, Bu. Oh iya ya, silakan. Bentar. Oke. Bagaimana ini, masih ada pertanyaan dari ibu-ibu semua? Ada. Tadi udah terjawab semua sih di chat ya, ada pertanyaan tadi, bungkusnya ada 74 buah. Kemudian nanti kalau misalnya kurang jelas bisa masuk ke YouTube-nya Mbak Hafsah di Hafsah 91. Kita. Oke. Oh, ada bapak-bapak juga ya pesertanya. Saya pikir ibu-ibu semua. Ini hasilnya untuk tempat pensilnya. Ya lumayan ya untuk tempat pensil atau pulpen, untuk pergi-pergi juga ya nggak terlalu inilah ya. Di dalam. Jadi nanti kalau ada kotor apa gitu bisa dibuat. Oke. Mungkin ini ya, kita sesuai waktu saja di acara jam 10.30 ya, Mbak Hafsah ya. Insya Allah sudah selesai. Ini saya pertanyaan ingin dulu Mbak, itu ada pertanyaan di chat. Oh, masih ada ya di chat ya. Apa bisa membuat kerajinan tangan dengan tetrapak gitu Mbak? Tetrapak itu tadi yang bungkus susu cair. Bisa, pakai itu bisa. Cuma ya membutuhkan banyak ya. Bisa pakai itu bisa. Cuma saya belum sempat praktek ya. Masih stay di bungkus ini. Soalnya limbah itu di sini jarang. Jadi saya mau praktek juga susah. Tapi kan modelnya itu sama. Malah nggak perlu dilipat. Karena dia kan tinggal dipotong aja. Dipotong nanti dibalik. Karena nanti kan akan terbentuk seperti ini. Ini kalau pakai bungkus susu berarti metalik ya Mbak, yang dipakai ya, yang metaliknya malah ya. Metaliknya yang bagus. Iya, yang bagian belakangnya ya malah ya. Iya. Yang ada itunya ya nggak apa-apa, bisa juga. Oh, yang susunya ya, dicari motif yang bagusnya gitu ya, yang bagian luarnya ya. Kalau itu sih saya seringnya buat kayak bungkus santan kara. Iya, santan kara. Kotak susu kan ya bahannya. Itu juga saya pernah buat amplop Idul Fitri apa ya, ada di channel. Amplop Idul Fitri bisa dibuat, tas juga bisa, cuma perlu bantuan furing. Tapi itu cukup tebal jadi bagus untuk dalaman furing. Jadi saya manfaatin untuk dalaman furing si apanya itu, kotak susunya. Santan kara jadi apa, Mbak Hafsah? Amplop Idul Fitri kemarin saya upload. Amplop isi uang buat anak-anak gitu maksudnya? Atau buat kita ke orang tua lah biasanya? Iya, bisa ke orang tua. Sudah lengkap, ada resleting juga. Untuk gimana Mbak Roro? Ini ya pengumuman pemenang aja ya, yang paling. Iya, silakan. Oh ya. Untuk acara ini ada door prize gitu ya dari Sri Foundation untuk peserta yang aktif gitu. Jadi kriterianya bukan dipakai PIN atau pakai apa, bukan, tapi peserta yang paling aktif bertanya atau mengajukan komentar atau apa gitu. Jadi saya umumkan pemenangnya itu yang pertama Talita, kemudian yang kedua Tri Haryani, yang ketiga Dela. Bisa menghubungi admin di nomor ini. Nah, saya tuliskan di chat saja biar biar bisa dicatat oleh ibu-ibu semua.
Ya, terima kasih ya Bu. Untuk pemenang semua. Dan masih ada yang disampaikan, Mbak Roro, Mbak Khofsa juga? Sudah ya, cukup. kami dari Sri Foundation terima kasih banyak pada Mbak Khofsa yang sudah mau berbagi ilmunya kepada teman-teman Sri Foundation ya. Iya, sama-sama Ibu. Oke, kita tutup acara hari ini ya. Selamat untuk para pemenang. Silahkan untuk menghubungi admin Sri Foundation. Mohon untuk dicatat nomor tersebut. Saya akhiri acara ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita praktekkan. Kalau di channel YouTube-nya Mbak Khofsah itu kemarin saya melihat Mbak Khofsah membuat tas dari bungkus Indomie goreng sama Indomie kuah ya yang ada. Jadi telurnya itu dijadikan satu, jadi motifnya terbentuk bulat-bulat seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu semua yang hadir di sini, ada bapak-bapak tadi ya, satu atau dua tadi, mau belajar, bisa mengunjungi ke channelnya Mbak Khofsah di Khofsah 91, Khofsah pakai Z ya, Khofsah 91. Ini ada mungkin tadi langkah-langkahnya yang terlewat atau kurang jelas. Untuk acara hari ini juga akan direkam. Kemudian biasanya kami memberitahukan ke WAG Sri Foundation untuk ibu-ibu yang ingin bergabung ke WAG Sri Foundation bisa masuk ke, sebentar saya kopikan linknya lagi. Masuk ke link berikut. Link ini adalah link jika Bapak Ibu semua ingin bergabung di WAG Sri Foundation. Jadi ada berbagai pelatihan atau webinar tentang lingkungan ya yang kami selenggarakan. Jadi informasinya kami sampaikan di WAG Sri Foundation ini. Saya akhiri, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Khofsah. Saya dari tadi bengong aja melihat prosesnya, terutama yang awal, karena yang awal kan krusial, kalau udah jalan kan udah lancar gitu ya, pas awal pertama kali tadi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada narasumber Mbak Khofsah dan kepada ibu-ibu semua yang hadir. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.